Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan kupas sejenak tentang epidemi opioid atau juga dikenal sebagai krisis opioid. Adalah istilah yang merujuk pada penggunaan obat opioid yang berlebihan, baik yang berasal dari resep dokter maupun dari sumber ilegal. Sebagai informasi singkat, opioid adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat atau sebagai obat bius sebelum operasi, adalah zat yang bekerja pada reseptor opioid untuk menghasilkan efek seperti morfin. Secara medis terutama digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, termasuk anestesi. Analgesik opioid banyak digunakan dalam mengatasi nyeri setelah operasi Caesar. Seiring humanisasi perawatan medis, penanganan nyeri pasca operasi belakangan kemudian semakin menarik perhatian luas. Namun di balik opioid ini, sebenarnya tersembunyi sebuah cerita yang sangat mengerikan. Suatu hari di tahun 1952, 3 pemuda berkunjung ke sebuah perusahaan farmasi kecil di pinggiran Manhattan, New York. Pada saat itu, perusahaan kecil dan sederhana yang hanya menjual pembersih kotoran telinga dan obat pencahar ini sedang mengalami kesulitan. Ketiga pemuda itu memanfaatkan kesempatan untuk membeli perusahaan tersebut dengan harga murah, kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Stamford, Connecticut, AS. Perusahaan ini kemudian menjadi Purdue Pharma yang terkenal. Adalah raksasa farmasi terkenal di dunia, sekaligus menarik puluhan juta keluarga ke dalam jurang kegelapan. 3 pemuda yang awalnya mengakuisisi Purdue Pharma adalah 3 bersaudara dari keluarga Sackler. Keluarga Sackler mungkin tidak selegendaris keluarga Rockefeller atau Rothschild. Namun dalam daftar keluarga terkaya Amerika versi Forbes yang dirilis tahun 2015, harta kekayaan keluarga Sackler berada di peringkat ke-16, melampaui banyak keluarga bangsawan, termasuk Bush Family, Mellons, dan Rockefeller Family. Pada tahun 1913, di sebuah keluarga imigran Yahudi Eropa Timur di Brooklyn, New York, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arthur Sackler. Orang tuanya membuka toko kelontong sebagai mata pencaharian dengan kondisi ekonomi yang biasa-biasa saja. Orang tua Arthur kemudian memiliki 2 anak lagi, yaitu Mortimer Sackler dan Raymond Sackler. Ketiga bersaudara ini sangat kompetitif dalam studi mereka. Arthur lebih dulu mendapatkan gelar doktor di bidang kedokteran dari Universitas New York. Belakangan kemudian, dia tertarik pada bidang psikiatri. Setelah lulus dan menyandang gelar PhD, dia mengawali praktek medisnya di rumah sakit jiwa di New York. Kedua adik laki-lakinya mengikuti jejaknya dan masuk sekolah kedokteran untuk studi lanjutan. Ketiga bersaudara ini telah menerbitkan lebih dari 150 makalah sepanjang karir medis mereka. Mungkin mereka akan membuat gebrakan di dunia akademis jika di kemudian hari tidak lagi terjun ke dunia bisnis. Ketika ayah Arthur Sackler meninggal, di mana meskipun tidak meninggalkan harta benda apapun, tapi dia meninggalkan sepenggal kalimat yang penuh makna. Jika seseorang kehilangan kekayaan, dia selalu dapat menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Tetapi jika dia merusak nama keluarga, maka dia benar-benar kehilangan segalanya. Saat itu, ayah mereka tidak pernah menyangka anak-anaknya akan sukses membangun Amerika Serikat menjadi kerajaan obat dunia. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, psikiatri adalah salah satu spesialisasi yang paling tidak menguntungkan. Arthur tahu betul bahwa antusiasme tidak bisa dijadikan nafkah selamanya. Arthur yang saat itu masih menjalani pelatihan residensi atau pasca sarjana pada tahun 1942, mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah biro iklan bernama William Douglas McAdams. Layanan bisnis perusahaan ini sangat kecil, yaitu mengiklankan obat-obatan perusahaan farmasi sesuai permintaan konsumen. Dengan demikian, Arthur memeriksa pasien di rumah sakit pada siang hari dari Senin hingga Jumat dan aktif di perusahaan periklanan pada malam hari dan akhir pekan.
Pekerjaan sampingan inilah yang memungkinkan Arthur menemukan karir kedua. Di perusahaan William Douglas McAdams, Arthur menemukan kode kekayaan industri farmasi yang digunakan hingga saat ini, yaitu mata rantai utama yang menentukan beberapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan farmasi, bukanlah pasien melainkan dokter. Sebagai seorang dokter, Arthur dengan peka menyadari bahwa untuk menjual obat resep, yang terpenting bukanlah merangkul hati pasien, tetapi mendapatkan persetujuan dari dokter, karena dokterlah yang meresepkan. Karakter iklan yang ditulisnya sangat mengesankan, seperti seorang dokter sedang mendiskusikan masalah kesehatan dengan dokter lain. Karena iklan ini bukan ditujukan pada masyarakat umum, tetapi untuk kalangan dokter. Pada saat itu, penjual obat pada dasarnya membagikan brosur di jalanan. Namun Arthur merumuskan model sales farmasi yang difokuskan pada dokter. Sejauh ini, sales farmasi masih menjadi cara promosi penjualan yang sangat diperlukan dalam industri farmasi. Jadi pengertian teknisnya, sales farmasi saat ini harus berlutut dan memanggil Arthur sebagai bapak pendiri. Bakat pemasaran Arthur yang luar biasa melicinkan usahanya di biro iklan, menyelesaikan serangkaian proyek besar. Pada tahun 1947, Arthur bahkan membeli perusahaan tersebut langsung dari pendiri perusahaan yang sudah lanjut usia, yang dapat digambarkan sebagai model serangan balik terhadap pekerja. Selanjutnya, Arthur menyulap William Douglas McAdams menjadi perusahaan periklanan farmasi terbesar di Amerika hanya dalam tempo 1 dekade. Pada puncaknya, terciptalah segedung perkantoran di pusat kota New York dengan ratusan karyawan. Proyek yang membuat Arthur paling terkenal di industri periklanan farmasi adalah rencana pemasarannya untuk 2 obat penenang, diazepam dan chlordiazepoxide dari Reich yang berkantor pusat di Swiss pada tahun 1960-an. Komposisi dari kedua obat ini sangat mirip, tetapi di bawah kemasan cerdik Arthur, keduanya telah menjadi 2 obat sepenuhnya tidak sama. Hampir semua gejala umum seperti gugup, cemas, marah, takut, sesak napas, pingsan, bahkan gangguan menstruasi dapat diatasi dengan salah satu obat pereda tersebut di atas. Saat itu, beberapa dokter juga mengeluarkan dokumen yang menyatakan keraguannya, mengatakan, adakah penyakit yang tidak bisa diatasi dengan diazepam dan chlordiazepoxide? Namun suara-suara yang menghalangi ini jelas tidak dapat menghentikan gerak laju pasukan pemasaran Arthur. Dari tahun 1960 hingga 1971, diazepam dan chlordiazepoxide secara total menghasilkan penjualan sebesar $2 miliar AS untuk perusahaan farmasi Roche. Pada tahun 1978, hanya penjualan diazepam saja telah mencapai 2 miliar tablet di Amerika Serikat. Satu-satunya yang tidak disebutkan dalam informasi promosi Arthur yang tidak biasa dan tersebar luas di mana-mana ini adalah sifat adiktif atau ketergantungan dari kedua jenis obat tersebut. Kita sekarang tahu bahwa data klinis menunjukkan bahwa diazepam sangat membuat ketagihan dan pasien akan menjadi ketergantungan pada obat tersebut setelah meminumnya terus-menerus selama lebih dari 6 minggu. Faktanya, banyak kasus kecanduan bahkan kematian akibat penyalahgunaan obat-obatan dalam beberapa tahun setelah kedua obat tersebut diluncurkan. Beberapa tahun kemudian, keponakan Arthur, Richard Sackler, mewarisi sepenuhnya keahliannya. OxyContin, obat ajaib yang diciptakan oleh Richard Sackler sendiri, menabuhkan perang opium modern yang menyebar dari Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia. Betapapun suksesnya perusahaan periklanan farmasi, itu hanyalah pihak B atau sekunder. Pada tahun 1952, Purdue Pharma yang diakuisisi oleh Arthur, Mortimer, dan Raymond merupakan tempat impian keluarga Sackler dimulai. Pada awal tahun 1970-an, perawatan paliatif mulai mendapat perhatian di Amerika Serikat, terutama nyeri akibat kanker pada pasien kanker stadium akhir yang selama ini selalu menjadi masalah pelik di bidang medis.
Morfin adalah salah satu obat pengobatan utama nyeri kanker. Namun Arthur mencermati bahwa setelah menyuntikkan morfin kepada pasien kanker, umumnya hanya dapat membantu mereka menghilangkan nyeri selama 4 hingga 6 jam. Apalagi efek obat morfin mirip parabola, yaitu datang dan pergi dengan cepat. Hal ini menyebabkan nyeri secara subjektif pasien seperti kereta luncur, dari nyeri rasa nyaman lalu ke nyeri lagi. Yang terpenting, kecanduan morfin yang kuat sudah menjadi fakta yang diakui di bidang medis. Arthur dengan penciuman bisnisnya yang sensitif, menyadari bahwa jika ia dapat mengembangkan obat pereda nyeri dengan efek yang baik, kurva yang stabil, dan tingkat kecanduan yang rendah, pasti akan laris manis. Tapi apakah ada obat seperti itu? Fakta membuktikan bahwa modal mampu membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Setelah beberapa tahun melakukan penelitian dan pengembangan, Purdue Pharma telah berhasil mengembangkan teknologi pelapisan tablet baru. Teknologi ini memungkinkan obat dalam lapisan tersebut dilepaskan lebih lambat ke dalam darah sehingga mencapai efek pelepasan berkelanjutan. Sekitar tahun 1980, morfin pelepasan lambat yang menerapkan teknologi baru ini diluncurkan dan oleh Purdue Pharma dinamakan MS Content. Mereka mengklaim MS Content mampu mengontrol konsentrasi morfin dalam darah pasien pada tingkat yang relatif stabil. Hal ini tidak hanya meringankan rasa nyeri pasien kanker stadium akhir, tetapi juga mencegah nyeri mereka naik turun seperti kereta luncur, serta memperpanjang khasiat obat. Setelah dipasarkan, MS Content dengan cepat mencapai sukses besar dan menjadi produk utama perusahaan farmasi Purdue Pharma. Pada awal tahun 1990-an, paten MS Content yang sedang populer akan segera berakhir masa berlakunya. Purdue Pharma sepertinya sudah merasakan bahwa para produsen obat generik yang telah lama menanti sudah siap bertindak. Saat itu, Arthur telah meninggal dunia, dan kepala Purdue Pharma saat itu adalah Richard Sackler, putra Raymond Sackler, yang merupakan keponakan Arthur. Richard Sackler berencana untuk tidak hanya memimpin Purdue Pharma melewati krisis paten, namun juga memanfaatkan krisis ini untuk mengembangkan Purdue lepas landas sepenuhnya. Richard tahu betul bahwa jika perusahaan farmasi ingin menjadi lebih besar dan kuat, maka tidak hanya harus menarik bisnis pasien kanker, tetapi juga perlu meluncurkan obat pereda nyeri universal yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat digunakan orang-orang biasa. Maka, komposisi utama obat ini tidak lagi hanya berupa morfin yang sudah diakui sangat membuat ketagihan. Richard mengarahkan perhatiannya pada oksikodon. Sama seperti morfin, oksikodon tergolong obat opioid. Muncul pada tahun 1916 dan merupakan analog sintetis heroin. Sebenarnya hanya dengan mendengarkan namanya saja, bukanlah sesuatu yang normal dan bisa dimakan semua orang. Namun terdapat kesalahpahaman yang umum mengenai oksikodon di kalangan medis saat itu, yaitu khasiat obat tidak seefektif morfin dengan ketergantungan yang tidak kuat, yang justru sesuai dengan tujuan Purdue Pharma. Purdue Pharma pernah melakukan survei yang menyasar para dokter. Hasilnya menunjukkan sebagian besar dokter percaya bahwa oksikodon kurang efektif dibandingkan morfin. Namun nyatanya, dosis oksikodon yang sama adalah 2 kali lebih efektif dibandingkan morfin. Alasan mengapa dokter memiliki bias kognitif seperti itu adalah karena kandungan bahan aktif dari obat oksikodon yang beredar di pasaran saat itu sangat rendah. Richard memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini, menjadikan oksikodon sebagai obat pereda nyeri yang lebih cocok untuk penderita nyeri kronis yang dapat diterapkan untuk semua orang. Richard mengganti sup lama dengan obat baru. Dia mempertahankan sebagian paten MS Content yang dirilis dan menukar morfin sulfat dengan oksikodon. Dengan demikian, lahirlah produk unggulan Purdue Pharma yang sebenarnya, oksikodon oral dosis lepas, yaitu OxyContin. Sebelum berbicara tentang bagaimana OxyContin menggerogoti jantung Amerika,
kita bahas dulu tentang prinsip kerja analgesik dan kecanduan opioid. Lebih dari 3000 tahun yang lalu, ada bunga ilahi yang tercatat dalam buku kedokteran Mesir kuno. Konon katanya memiliki khasiat menghilangkan rasa sakit dan membawa kebahagiaan. Padahal, bunga inilah yang sekarang kita kenal sebagai opium. Pada abad ke-19, zat seperti morfin dan kodein diekstraksi dari bunga popi yang merupakan sumber bahan baku dari opium dan biji candu. Pada abad ke-20, perusahaan farmasi menggunakan bunga popi untuk mensintesis zat kimia seperti heroin, hidrokodon, oksikodon, dan fentanyl secara kimia. Baik sintetis atau diekstraks langsung, zat-zat ini secara kolektif disebut sebagai opioid. Baik legal atau tidak, zat-zat ini memiliki khasiat pereda nyeri yang kuat dan membuat ketagihan. Kedokteran klinis mengelompokkan skala nyeri pada manusia menjadi 10 skala. Skala 0 adalah tidak nyeri sama sekali. Skala 3 ke bawah nyeri ringan, masih bisa ditahan, tidak mengganggu aktivitas. Skala 4 hingga 6, nyeri sedang, mengganggu aktivitas. Skala 7 ke atas adalah nyeri berat, tidak dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Misalnya nyeri akibat luka tusuk tergolong skala nyeri 6, nyeri saat persalinan mencapai skala nyeri 8, dan nyeri yang paling tidak tertahankan adalah nyeri kanker dengan skala nyeri 10. Saat seseorang merasakan sakit, kelenjar pituitari mengeluarkan zat yang disebut endorfin. Ini adalah hormon sintetik biokimia mirip morfin yang dapat mengatur suhu tubuh, kardiovaskular, dan menyeimbangkan pernapasan, tetapi fungsi utamanya adalah meredakan nyeri. Ketika otak mengirim sinyal untuk melepas endorfin, hormon endorfin akan mengikat reseptor opioid di sistem saraf dan menghambat protein yang berperan sebagai sinyal rasa nyeri. Itulah mengapa hormon endorfin dapat meredakan rasa nyeri, sehingga endorfin dapat dianggap sebagai obat penghilang rasa sakit yang diproduksi secara alami di dalam tubuh. Sebagian besar orang dewasa tidak terlalu mempedulikan luka ringan dan nyeri pada tubuhnya karena keluarnya hormon endorfin yang meredakan ketegangan akibat nyeri dan memungkinkan luka berhenti mengeluarkan darah dan sembuh secara perlahan. Namun ketika rasa nyeri mencapai skala tertentu, di mana jika hanya mengandalkan hormon endorfin yang dikeluarkan tubuh manusia saja, itu tidaklah cukup. Gejala seperti ketegangan ekstrim dan disfungsi fisiologis akibat nyeri kemungkinan dapat mengancam jiwa. Saat demikian, maka perlu mengandalkan obat pereda nyeri ekstra. Opioid mengikat lebih kuat pada reseptor opioid di tubuh dan bertahan lebih lama. Oleh karena itu, opioid jauh lebih efektif dalam meredakan nyeri dibandingkan endorfin yang secara alami dikeluarkan oleh tubuh. Namun penggunaan jangka panjang, lambat laun akan menghambat sekresi endorfin dalam tubuh manusia. Seiring berjalannya waktu, tubuh hanya dapat mengandalkan zat bantuan eksternal tersebut untuk mempertahankan fungsinya. Selain itu, ketika opioid berikatan dengan reseptor, mereka akan merangsang pelepasan dopamin. Dopamin adalah salah satu zat kimia di otak yang berperan memengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan, dan rasa sakit. Ketika tubuh mulai mengembangkan toleransi obat terhadap opioid, jumlah reseptor opioid dalam tubuh menurun atau reseptor opioid menjadi kurang sensitif. Ini berarti diperlukan lebih banyak obat untuk melepaskan tingkat dopamin yang sama seperti sebelumnya dan terjadilah ketergantungan obat. Selain itu, opioid juga dapat menghambat aktivitas noradrenergik sehingga mengakibatkan penurunan kadar noradrenalin atau norepinefrin. Pada saat demikian, tubuh akan mengeluarkan lebih banyak norepinefrin untuk menyeimbangkan guna mengisi kesenjangan tersebut. Setelah obat dihentikan, norepinefrin akan melonjak dalam waktu singkat dan akibat dari gejala putus obat akan terjadi, seperti nyeri otot, sakit perut, demam, muntah-muntah, menggigil, jantung berdebar, dan diare. Periode putus obat yang menyiksa ini
bisa berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Setelah memahami mekanisme kecanduan opioid, tidak sulit untuk mengetahui betapa berbahayanya perilaku Purdue Pharma yang mencoba menjadikan OxyContin sebagai obat pereda nyeri untuk pengobatan berbagai nyeri kronis atau jangka panjang. Namun meski begitu, Purdue Pharma tetap meneriakan slogan tingkat ketergantungan kurang dari 1% dan mencoba segala cara untuk menanamkan OxyContin ke dalam diri setiap pasien. Lalu, dari manakah angka kurang dari 1% itu? Pada tahun 1979, Dr. Horsel Jack di Rumah Sakit Universitas Boston tiba-tiba tertarik dengan hal itu. Ia ingin tahu berapa banyak pasien rawat inap di rumah sakit tempatnya bekerja yang mengalami kecanduan obat pereda nyeri opioid. Dr. Jack meminta bawahannya untuk mengambil beberapa data dari database rumah sakit. Menurut data, dari sekitar 11.800 pasien rawat inap yang mengonsumsi opioid, hanya 4 yang tercatat kecanduan obat tersebut. Namun data tersebut hanya mencakup orang-orang yang mengalami gejala kecanduan obat tersebut saat berada di rumah sakit. Selain itu, dalam catatan tersebut juga tidak disebutkan sama sekali nama, dosis, frekuensi dan jumlah hari obat yang diminum pasien, apalagi informasi tindak lanjut setelah pasien keluar dari rumah sakit. Namun semua ini tidak mempengaruhi ringkasan informasi yang ada oleh Dr. Jack dan menulis artikel pendek dengan hanya beberapa paragraf yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine. Beberapa dekade kemudian, Purdue Pharma seakan menemukan dunia baru ketika melihat artikel itu lagi. Sejak itu, tingkat kecanduan kurang dari 1% itu pun telah menjadi salah satu slogan penjualan terpenting OxyContin. Pada tahun 1995, FDA AS menyetujui OxyContin untuk dipasarkan. Dalam label yang disetujui FDA, terdapat kalimat krusial seperti ini. Penyerapan yang tertunda dari tablet OxyContin diyakini dapat menekan kemungkinan penyalahgunaan suatu obat. Sebelumnya, ungkapan serupa tidak pernah muncul dalam buku manual tentang pengendalian anestesi. Kalimat ini menjadi kunci emas bagi OxyContin untuk menaklukkan Amerika Serikat dan kotak Pandora pun terbuka karenanya. Faktanya, mekanisme dosis lepas yang selalu dibanggakan Purdue Pharma juga didasarkan pada kebohongan. Mereka mengklaim bahwa mekanisme dosis lepas akan membatasi aliran oksikodon dalam darah, memungkinkan obat dilepaskan secara perlahan selama 12 jam, sehingga mencapai efek ajaib pereda nyeri yang awet selama 12 jam. Pada saat yang sama, mekanisme dosis lepas juga sangat mengurangi risiko asupan oksikodon dosis besar secara instan, sehingga kemungkinan kecanduan menjadi sangat kecil. Namun menurut dokumen internal Purdue Pharma, Purdue pernah melakukan percobaan di Puerto Rico sebelum OxyContin dipasarkan. Dari percobaan itu, ditemukan bahwa setelah mengonsumsi OxyContin, pasien yang benar-benar dapat meredakan nyeri selama 12 jam itu kurang dari 50%. Bahkan mekanisme dosis lepas yang mereka gunakan untuk meyakinkan masyarakat dan dokter juga merupakan bagian palsu yang memanipulasi data. Sekilas, konsentrasi obat dalam darah seimbang dan stabil selama 12 jam setelah minum obat. Namun jika diperhatikan secara cermat, akan ditemukan bahwa skala sumbu Y telah dimanipulasi. Semakin tinggi nilainya, semakin rapat jaraknya. Beginilah cara Purdue Pharma secara terang-terangan mempermainkan persepsi publik. Mereka juga mengerang serangkaian konsep palsu untuk menghilangkan keraguan dokter dan mendorong mereka meningkatkan dosis pada pasien. Jika nyeri muncul kembali kurang dari 12 jam setelah pasien mengkonsumsi obat tersebut, Purdue mengatakan itu adalah breakthrough pain, yaitu jenis nyeri dengan rasa ditusuk-tusuk yang terjadi dengan cepat. Lalu, bagaimana mengatasinya? Cukup gandakan saja dosisnya. Jika pasien mengalami reaksi kecanduan, tidak perlu khawatir. Pihak Purdue Pharma mengatakan itu bukanlah kecanduan yang sebenarnya, tetapi kecanduan semu. Apakah karena nyeri yang mendasarinya belum terobati? Apa yang harus dilakukan?
tingkatkan terus dosisnya. Demikian pernyataan perusahaan farmasi Purdue Pharma. Alasan mengapa OxyContin dikenal sebagai obat ajaib, karena kemanjurannya dalam jangka panjang selama 12 jam. Tanpa itu, maka ia tidak ada bedanya dengan obat pereda nyeri biasa. Untuk menjaga citra obat ajaib, Purdue Pharma meminta semua dokter untuk mendesak pasien meminum obat dengan frekuensi 12 jam sekali, dan pasien sama sekali tidak diperbolehkan memperpendek waktu sendiri menunda penggunaan obat. Apa yang harus dilakukan bila efek obatnya bertahan kurang dari 12 jam? Tambahkan dosisnya. Dosis oksikoodon oral sebelumnya sangat rendah, sekitar 2,5 hingga 10 mg per tablet. Tapi sekarang Purdue Pharma mengatakan oksikoodon mereka adalah dosis lepas, dan mereka langsung menaikkan dosisnya menjadi 20, 40, 80, dan bahkan 160 mg. Sampai di sini, mungkin ada yang ingin bertanya, mengapa FDA menyetujui obat yang tidak wajar itu? Entah apakah Anda pernah mendengar tentang pintu putar antara politik dan bisnis di industri farmasi. Curtis Wright, direktur yang bertugas menyetujui penerapan OxyContin pada saat itu, meninggalkan FDA pada tahun kedua setelah OxyContin dipasarkan. Kemudian setelah bekerja di sebuah perusahaan farmasi kecil selama setahun, dia pindah ke Purdue Pharma dengan gaji tahunan sebesar $379.000 AS atau sekitar 5,7 miliar dolar AS kurs sekarang. Strategi penjualan Richard untuk OxyContin sangat mirip dengan strategi pamannya, Arthur, dan bahkan jauh lebih hebat daripada pamannya. Pada tahun 1996, Purdue Pharma hanya memiliki 318 perwakilan farmasi, namun meningkat menjadi 671 perwakilan farmasi pada tahun 2000, kemudian meningkat pesat menjadi lebih dari 1.000 perwakilan farmasi. Purdue Pharma memiliki database yang mencakup banyak dokter di seluruh Amerika Serikat. Dalam database tersebut, tercatat kebiasaan dokter meresepkan obat, hobi, kepribadian, dan kondisi keluarga. Dalam 5 tahun pertama pencatatan OxyContin, Purdue Pharma mengundang sejumlah besar dokter di seluruh Amerika Serikat dan mengadakan lebih dari 40 ceramah tentang tata cara menangani nyeri untuk mempromosikan obat ajaib yang dapat mengobati hampir semua rasa nyeri. Nyeri kanker, nyeri pasca operasi, nyeri punggung bawah, nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala, fibromialgia, dan berbagai cedera internal dan eksternal. Tidak ada rasa nyeri apapun yang tidak dapat ditangani OxyContin. Dalam seminar itu, tidak hanya berupa pertukaran akademis, tetapi juga wanita cantik dan mobil mewah, jamuan anggur merah, pemandian air panas, golf, dan hotel resort. Semua biaya hiburan dan kesenangan ini ditanggung penuh oleh perusahaan Purdue Pharma, dan para dokter yang hadir bahkan akan mendapatkan setumpuk uang konsultasi. Menurut statistik, dokter dan apoteker yang berpartisipasi dalam seminar ini rata-rata akan memberikan resep OxyContin 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak hadir. Purdue Pharma mengatakan hal ini ketika melatih perwakilan internal farmasi. Anda perlu memahami dokter yang akan Anda taklukkan agar dia merasa Anda itu istimewa. Jika mereka punya anak, berikan mereka tiket Disney. Jika mereka sedang bercerai, biarkan mereka melakukan sesuatu yang penuh cinta. Lakukan apapun untuk mendapatkan persahabatan dan kepercayaan mereka. Richard juga menetapkan standar penilaian kinerja yang sangat unik bagi perusahaan. Pada saat itu, sebagian besar perusahaan farmasi mengevaluasi kinerja penjualan berdasarkan jumlah pesanan resep. Namun kinerja perwakilan Purdue Pharma dihitung berdasarkan dosis. Artinya, meresepkan dengan dosis 80 mg 2 kali lebih tinggi dibandingkan membuka 2 resep dengan dosis 20 mg. Di bawah sistem insentif ini, beberapa perwakilan farmasi bahkan mulai mendesak dokter untuk melakukan resep yang dipersonalisasi. Untuk beberapa pasien, dosis maksimum dapat diterapkan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1996, hanya ada 300.000 resep OxyContin yang dikeluarkan oleh dokter di Amerika Serikat. Dan hanya dalam waktu 5 tahun,
Jumlah melonjak 20 kali lipat pada tahun 2001, mencapai lebih dari 6 juta resep. Di bawah insentif besar yang menggiurkan, pasti ada orang yang berani melaksanakannya. Menurut pelaporan Los Angeles Times, pada tahun 2008, seorang dokter di sebuah kota kecil di Los Angeles meresepkan 73.000 aksi konten hanya dalam 3 bulan. Total pendapatannya lebih dari 6 juta dolar AS. 26 resep 80 mg bisa diresepkan dalam 1 hari. Mas memang benar-benar punya kekuatan magis dan modal tidak pernah tidur. Sejak sekitar tahun 2000, kasus kematian akibat overdosis opioid yang diresepkan meningkat tajam. Pada tahun 2009 saja, terdapat sekitar 1,2 juta perawatan ruang gawat darurat di Amerika Serikat. Terkait penyalahgunaan aksi konten, jumlah korban tewas meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2004, bahkan melebihi jumlah korban tewas akibat obat-obatan terlarang seperti heroin dan kokain. Dokter telah menjadi pengedar obat terlarang berlisensi, dan perusahaan farmasi telah menjadi raja obat terbesar. Ini benar-benar merupakan sebuah pemandangan spektakuler dalam sejarah manusia. Ungkapan dosis lepas dianggap dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan obat. Aksi konten yang telah disetujui oleh FDA itu sepenuhnya lelucon di mata para pecandu. Karena sebaris kalimat lain bahkan tertulis dengan jelas di buku petunjuk yang sama. Tablet aksi konten yang dipotong, dihancurkan, dikunyah, atau dilarutkan dalam larutan kemungkinan dapat menyebabkan pelepasan atau penyerapan efek obat yang cepat, sehingga mencapai dosis toksik. Pesan yang hangat dari sebuah pabrik farmasi, bahkan bisa jadi hal itu tidak terduga oleh pengedar narkoba yang paling berpengalaman sekalipun. Jadi, ada yang mulai menjual pil tersebut di pasar gelap seharga $1 per miligram, dan OxyContin sejak itu dijuluki sebagai heroin pedesaan. Faktanya pada awal tahun 2001, FDA yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres telah mengeluarkan peringatan dalam kotak kepada OxyContin. Ini adalah bentuk peringatan FDA yang paling serius untuk obat yang dipasarkan dan merepresentatifkan risiko yang serius, bahkan mengancam jiwa. Namun saat itu, Purdue Pharma telah tumbuh menjadi raksasa komersial. Di bawah lobi mereka, FDA dengan lucunya menambahkan kalimat bisa dikonsumsi dalam jangka panjang di dalam kotak peringatannya. Purdue Pharma pertama kali didakwa oleh Jaksa Federal di Virginia pada tahun 2007. Jaksa menuding Purdue Pharma dengan sengaja menipu dan menyesatkan dalam proses penjualan, membuat dokter dan pasien secara keliru percaya bahwa OxyContin tidak terlalu membuat ketagihan dibandingkan obat pereda nyeri lainnya. Terkait hal tersebut, Purdue Pharma tak mau repot-repot membela diri dan langsung membayar denda sebesar $630 juta AS setelah kalah dalam gugatannya. Karena jumlah uang tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan puluhan miliar dolar AS dari OxyContin yang telah masuk ke kantong mereka. Setelah itu, Purdue segera memperluas rekrutmennya sebanyak 100 cabang pemasaran, seolah-olah menyatakan perang dengan jaksa. Anda menuntut dakwaan Anda, saya menjual barang saya punya uang dan bebas sesukanya. Tak hanya itu, mereka juga merekrut seorang konsultan picik, perusahaan konsultan manajemen papan atas dunia, McKinsey & Company. McKinsey telah memberikan layanan konsultasi kepada Purdue Pharma selama bertahun-tahun dan juga telah mengusulkan serangkaian proposal untuk meningkatkan penjualan OxyContin. Salah satunya dengan memberikan imbalan kepada distributor dan mengkambing hitamkan mereka. Jika OxyContin yang dijual oleh distributor menyebabkan gejala overdosis atau kecanduan, Purdue akan memberi distributor sejumlah imbalan untuk setiap kejadian. Mekanisme suap yang demikian akan sangat mendorong distributor untuk menjual lebih banyak obat saat tidak terjadi sesuatu. Begitu terjadi masalah, mereka bisa langsung menyalahkan distributor dengan mengatakan mereka yang membuat pasien mengalami gejala kecanduan. Dengan demikian, di bawah aksi bersama perusahaan farmasi, FDA,
dokter, sistem layanan kesehatan publik dan sistem regulasi, Amerika Serikat telah menjadi kerajaan obat terbesar di dunia. Orang Amerika yang merupakan 5% dari populasi dunia mengonsumsi 80% opioid dunia. Pada 26 Oktober 2017, Presiden AS saat itu Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memasuki keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional sebagai respon terhadap krisis opioid. Dia mengatakan krisis ini telah merenggut lebih dari 175 nyawa setiap hari dalam 1 tahun terakhir, dan kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Menurut data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Amerika Serikat, pada tahun 2016, sekitar 91,8 juta orang Amerika yang berusia di atas 12 tahun menggunakan obat resep opioid, mencakup hampir 1/3 dari total populasi Amerika. Dari jumlah tersebut, lebih dari 11,5 juta orang mengaku menyalahgunakan opioid. Sementara itu, sekitar 76% pecandu heroin mengatakan bahwa mereka memulainya dengan resep opioid. Sejak tahun 2000, lebih dari 470.000 orang tewas di Amerika Serikat karena penyalahgunaan opioid. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan jumlah kematian pada Perang Dunia II. Penyalahgunaan opioid menimbulkan beban kesehatan masyarakat dan ekonomi yang sangat besar pada Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman di berbagai negara bagian di Amerika Serikat membuka babak baru tuntutan hukum terhadap perusahaan farmasi besar yang menyebabkan krisis opioid, dan Purdue Pharma tentu saja menjadi sasaran kecaman publik. Pada tahun 2019, 36 negara bagian Amerika Serikat berturut-turut menuntut perusahaan farmasi Purdue Pharma ke pengadilan. Pada saat yang sama, Purdue Pharma juga menghadapi lebih dari 3.000 tuntutan hukum individu dari keluarga pasien. Semua ini dikarenakan aksi konten yang menyebabkan kalangan rakyat jelata kehilangan kerabat dan orang-orang tercinta mereka. Pada tahun 2019, Purdue Pharma mengajukan pilot. Pada tahun 2020, Purdue mengaku bersalah kepada Departemen Kehakiman AS dan menghadapi denda fantastis hingga 8,3 miliar dolar AS, denda tertinggi yang pernah diterima dari perusahaan farmasi AS. McKinsey, pemilik perusahaan konsultan yang pernah membantu para pelaku kejahatan, meski mekanisme penjualan secara imbalan diusulkan oleh McKinsey, Purdue Pharma pada akhirnya tidak mengadopsi usulannya. Namun untuk menghindari persidangan publik, McKinsey akhirnya memilih untuk menyelesaikannya di luar pengadilan dengan Jaksa Agung Negara Bagian dan membayar ganti rugi sebesar 573 juta dolar AS. Kevin Snyder, presiden sekaligus mitra pengelola perusahaan konsultan global McKinsey, diberhentikan. Lalu, apakah keadilan sudah ditegakkan? Sama sekali tidak. Faktanya, pada awal tahun 2007, sejak awal perusahaan farmasi Purdue Pharma didenda 630 juta dolar AS, keluarga Sackler menyadari bahwa kerajaan obat pereda nyeri itu cepat atau lambat akan runtuh. Dari tahun 2008 hingga 2018, mereka berturut-turut mentransfer puluhan miliar dolar dari rekening perusahaan Purdue ke rekening pribadi mereka di luar negeri. Pada tahun 2019, Purdue hampir gulung tikar. Uang di rekening masih jauh dari cukup untuk membayar denda sebesar 8,3 miliar dolar AS. Agar bisa keluar dengan selamat, keluarga Sackler mengusulkan perjanjian penyelesaian nasional dengan Purdue Pharma. Dalam perjanjian tersebut, keluarga Sackler menyatakan kesediaannya membayar 4,5 miliar dolar AS dari aset keluarga dalam 9 tahun untuk layanan pengobatan kecanduan, guna sesegera mungkin mengakhiri penyalahgunaan obat dan krisis opioid yang berkelanjutan di Amerika Serikat. Namun dengan syarat, sebagai gantinya, anggota keluarga Sackler akan kebal hukum secara permanen dari tanggung jawab pidana dan perdata terkait opioid. Hingga diberitakan terakhir pada Maret 2022,
jumlah denda dari perjanjian penyelesaian ini telah ditingkatkan menjadi 6 miliar dolar AS. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Sejumlah uang ini dapat digunakan untuk banyak hal. Sebagian besar negara bagian AS berkompromi dan akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Jika berjalan lancar, setidaknya seluruh keluarga Sackler akan selamat dari krisis opioid dan tidak akan pernah dituntut. Namun masalah kecanduan obat pereda nyeri di Amerika mungkin akan kembali muncul di negara-negara yang peraturannya tidak terlalu ketat. Modal haus darah dan jalan menuju pengobatan etis masih sangat panjang dan sulit. Perang candu modern ini baru dimulai. Faktanya, bukan hanya opioid, penyalahgunaan obat lain juga bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal. Setiap orang memiliki toleransi rasa sakit yang berbeda-beda. Jika Anda masih merasakan sakit setelah operasi apapun, dihimbau sebaiknya berkonsultasi dengan dokter profesional. Bagi sebagian orang, opioid itu adalah racun, namun bagi mereka yang menderita siksaan nyeri, terutama nyeri akibat kanker, ini mungkin cara yang paling efektif bagi mereka untuk hidup secara bermartabat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.